Haleluya, Shalom, puji Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali pada acara mimbar pada hari Minggu ini, dan saya bersyukur bisa berjumpa pada Bapak Ibu semuanya, baik dari grup GBI Maker, baik dari keluarga Lois Brother, dan juga grup-grup doa yang sering kita berjumpa lewat doa pagi dan doa malam, dan juga teman-teman dari grup jogging di Kelampis, dan pada siapa saja atau saudara yang sempat membuka YouTube dan bisa mengikuti acara mimbar hari ini. Kami bersyukur bisa berjumpa kembali dan berterima kasih kita akan bergabung. Tapi sebelumnya yang menjadi singing pastor, kita akan mengawali dulu dengan sebuah pujian yang saya beri judul Yesus adalah kekuatanku, dan lagu ini lagu lama, dan mari kita akan bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Bapak Ibu boleh goyang kiri, goyang ke kanan tubuh saudaraku. Yesus adalah kekuatan. Yesus ada kelepasan. Setuju, katakan amin. Sebab itu mari kita akan berdoa pada saat ini untuk memulai menikmati firman Tuhan.
Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami kembali boleh berjumpa dengan jemaat-Mu melalui online ini Tuhan. Dan biarlah pertemuan ini Tuhan merupakan sesuatu yang sangat berguna, bermanfaat, berfaedah bagi kami dan bagi seluruh teman-teman, sahabat, kenalan, jemaat semua yang menikmati mimbar agama ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang menjanjikan kemerdekaan. Jika kami mendengar, merenungkan, dan beriman melakukan firman-Mu, maka firman-Mu yang akan menjawab semua persoalan dan masalah kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang mengalami jalan-jalan buntu mengalami terobosan-terobosan. Dan melalui COVID-19 yang sedang terjadi hari-hari ini akan membuat kami Tuhan diberi hikmat oleh Engkau, jalan-jalan untuk menerobos Tuhan hal-hal yang mustahil. Karena Tuhan kalau Engkau yang membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Dan kami percaya Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Lalu sebab itu kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai domba, mengikuti kemana gembala membawa kami. Karena Engkau berjanji membawa kami ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Terpujilah Engkau Roh Kudus, urapi yang hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan urapi jemaat yang mendengar, sehingga sama-sama kami diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Yang semua yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu sekalian, bahwa hari-hari ini kelihatannya kita sedang memasuki COVID-19 yang gelombang kedua Bapak Ibu, yang dimana terjadi juga mulai ada lockdown lagi dari negara-negara dimanapun juga yang sudah membuka, sekarang mulai yang menutup kembali karena terjadi gelombang kedua yang semakin gila, semakin mengerikan Bapak Ibu, sehingga kita melihat bahwa hal-hal ini sangat menakutkan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah ulah manusia, oleh karena perbuatan tangan manusia, rencana-rancangannya, keinginannya, ada maksud-maksud trik-trik untuk meraih keuntungan demi keuntungan, membeli kekayaan di bumi, sehingga mereka tidak mau lagi memperdulikan Bapak Ibu bagaimana kehidupan manusia adalah ciptaan Tuhan. Mereka tidak lagi berpikir bagaimana nanti pada akhirnya mereka juga akan menghadap Tuhan. Karena Engkau berkata Tuhan, karena Tuhan berkata, Tuhan, bahwa barang siapa yang menghancurkan, membinasakan bait Allah, dia sendiri akan dihancurkan oleh Tuhan itu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita melihat oleh ulah manusia sehingga menyebabkan banyak jutaan manusia mati konyol, atau bahasa Indonesia Alkitab berkata mati dalam kesia-siaan Bapak Ibu. Inilah yang disebut istilah senjata makan Tuhan. Ada pepatah mengatakan siapa yang bermain air lama-lama pasti akan basah. Siapa yang bermain api lama-lama juga pasti akan terbakar hangus Bapak Ibu. Saya membaca Bapak Ibu dari hari Rabu yang lalu tanggal 15 Juli sesuatu yang menakjubkan Bapak Ibu tentang orang yang terkena COVID-19. Saat ini yang nomor 1 adalah Amerika. Dikatakan pada hari Rabu tok, saudaraku, bukan berminggu-minggu. Hari Rabu tok itu jumlah yang kena COVID-19 sudah 67.632 orang. Bapak Ibu, sedangkan Indonesia dari bulan 3 sampai sekarang baru 83.000. Ini satu hari di Amerika 68.632 orang. Yang mati ada 137.357 itu hari Rabu. Dan kemarin lagi bertambahnya juga 6.000, 5.000, 6.000-an juga. Hari ini juga nggak tahu, dan seterusnya. Nomor 2 Bapak Ibu itu di Brasil pada hari Rabu juga karena COVID itu kena itu 1.966 1 juta, maksudnya 966.748 orang. Yang mati itu 24.309 orang. Sedangkan yang mati Bapak Ibu maksudnya itu 75.366 orang. Sedangkan nomor 3 adalah India.
Ya, yang kena COVID ada 9.000 ya 300 ya 936.181 orang. Sedangkan yang mati adalah 24.309 orang. Ya, dan selanjutnya Italia, Inggris, dan selanjutnya dan sampai bawah-bawah. Dan Indonesia sedikit saya mencatat dari malam, ya dikatakan bahwa ya tanggal 17 dari malam itu berjumlah sudah sampai 83.000 ya lebih Bapak Ibu. Jadi rata-rata setiap hari di Indonesia ada 1.000 orang yang kena COVID-19, sedangkan yang mati itu 3.873 orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya bagaimana Bapak Ibu kita mengantisipasinya? Ya sekali lagi, seluruh dunia mencanangkan new normal life. Ya, satu tatanan hidup yang baru. Dan pemerintah, saudaraku, bukan lagi menganjurkan, mengharuskan bahwa seluruh rakyat harus mengikuti protokol. Ya, kalau tidak sanksinya itu berat, bukan saja dihukum, lagi didenda, dikerja sosial dan sebagainya. Ya, protokol itu artinya kita keluar masuk rumah harus memakai masker, ya, pakai face shield, facial, saudaraku, harus cuci tangan senantiasa, ya, jaga jarak waktu berbicara, menjauhkan diri dari keramaian, berbelanja usahakan online Bapak Ibu, yang meeting di kantor usahakan melalui Zoom, ya, dan sebagainya, dan juga berolahraga supaya imun kita semakin kuat, ya. Kalau dulu orang bilang bahwa imanmu harus kuat, saat ini imunnya harus kuat, Bapak Ibu. Jadi new normal life adalah satu tatanan kehidupan yang baru yang mesti, ya bukan lagi mesti tapi harus, ditaati, saudaraku, karena ini adalah kesehatan bagi jiwa dan tubuh kita. Ya, oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, saya bukan lagi menasihati, juga menganjurkan, pada mengharuskan pada kita untuk kita mentaati protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah ini. Oke, sekarang yang kita akan bicara, adalah normalize secara rohani, Bapak Ibu. Ya, ini rohani yang juga penting, Bapak Ibu. Dan ternyata kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam satu ayat dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Efesus 6 ayat yang ke-10. Saya tunggu sebentar. Ini penting sekali, karena dalam pembacaan ini dikatakan pada akhirnya. Wah, bukan memulainya, tapi akhirnya, saudaraku, atau menghadapi gelombang kedua COVID-19 ini yang membuat seluruh manusia akhirnya tidak lagi berdaya menghadapi tantangan gelombang persoalan masalah. Alkitab secara rohani juga berkata akhirnya atau kesimpulannya, atau puncaknya, Bapak Ibu, atau klimaksnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya kasih tema dari ayat ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya kasih tema jadilah kuat. Ini bagian yang kedua. Yang lalu saya sudah berbicara juga jadilah kuat bagian yang pertama. Ini bagian yang kedua. Saya mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Mengapa akhirnya kita harus kuat di dalam Tuhan? Nah, ini saudara. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Ini secara rohani, Bapak Ibu. Karena pertama, alasannya bahwa karena iblis selalu berusaha menipu kita. Secara rohani, Bapak Ibu, kita juga harus kuat. Setiap ada kesempatan celah yang sekecil apapun juga, Bapak Ibu, iblis selalu berusaha untuk menipu kita supaya kita terjerat, termakan oleh siasat-siasat dia. Alkitab sudah menjelaskan, Bapak Ibu, bahwa iblis adalah penipu ulung. Sejak dari Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, dia telah membujuk dan menipu Adam dan Hawa untuk akhirnya bisa memakan buah pohon yang dilarang, pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 3 ayat pertama sampai ke-4 dan ayat yang ke-13. Bahkan lebih tegas lagi, Bapak Ibu, tentang iblis dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44, dikatakan sebab iblis disebut sebagai bapa dari segala pendusta. Engkongnya pendusta, engkongnya penipu.
Ya, itulah sebabnya kita harus kuat dan selalu berjaga-jaga supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, karena kita lemah. Ya, kalau kita lemah, ya maka sasaran empuk iblis ya bisa menghancurkan kehidupan kita. Nah, oleh sebab Ibu, Bapak Ibu, karena iblis adalah engkongnya, bapaknya pendusta. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita mulai menata hidup kita. Perhatikan kata-kata kita, ucapan kita, cara berpikir kita, cara berbicara, berhadapan dengan seseorang dan menyampaikan sesuatu. Ya, hati-hatinya jangan sampai ada tipu muslihat di dalamnya, karena itu adalah pekerjaan iblis. Ya, contohnya kita melihat bahwa ada berapa banyak suami istri yang sudah menikah tapi masih punya suami, masih punya wanita idaman. Ada berapa banyak istri-istri yang sudah menikah tetapi masih punya suami idaman, yang punya pil dan will, Bapak Ibu. Ada beberapa banyak Bapak Ibu orang-orang yang sudah tidak mau menikah secara resmi lagi suami istri, menikah secara homo, laki dengan laki, ya wanita dengan wanita, lesbi, Bapak Ibu. Ya, bahkan di zaman zaman sekarang ini lebih mengerikan lagi Bapak Ibu, bukan lagi orang menikah ya manusia dengan manusia, tapi menikah manusia dengan binatang. Ya, oh haleluya. Oleh sebab itu ini mengerikan sekali. Ya, saya pernah membaca koran Bapak Ibu bahwa di negara Eropa, saudaraku, ya hari-hari ini kan di mana-mana mereka itu sekarang suka piara anjing daripada manusia. Ya, suka bersama-sama dengan anjing, kemana dengan anjing dan sebagainya. Dan satu kali Bapak Ibu, akhirnya ada seorang wanita menikah dengan anjing laki, Bapak Ibu. Kebetulan ada wartawan saking penasarannya itu, setelah pemberkatan nikah resmi Bapak Ibu di gereja, pendeta pakai jubah dan memberkati lagi Bapak Ibu. Wanita nikah dengan binatang. Dan setelah pernikahan selesai, akhirnya datanglah wartawan dan bertanya, "Ya Nona, kamu ini cantik, kamu ini cakep, kamu ini punya rumah, punya kerjaan, punya semua kendaraan. Ya kenapa kalau engkau membuka lowongan untuk mencari jodoh, ada begitu banyak orang yang akan antri, tetapi kenapa kau memilih anjing sebagai suamimu?" Dia jawab seperti sesuatu yang simpel saja, tidak ada dosa dan baik. Dia bilang apa? Dengan baik-baik, lebih baik saya nikah dengan anjing daripada saya menikah dengan si anjing. Nah, Bapak Ibu tolong diterjemahkan. Ya, lebih baik saya nikah dengan anjing daripada saya nikah dengan si anjing, Bapak Ibu. Ya, anjing beneran Bapak Ibu sekali dua kali dikasih makan, dia akan sampai hidupnya akan setia kepada kita. Bahkan di Jepang ada sangat terkenal seekor anjing akhirnya dibuat patung di stasiun kereta karena dia menantikan tuannya yang sudah meninggal tapi tak kunjung datang, akhirnya dia menikmati pun juga di stasiun itu. Nah, ya Bapak Ibu, tetapi si anjing dia katakan ini sudah kasih makan, sudah dipelihara, cukupi berbulan-bertahun-tahun, tapi masih pergi lupa rumah, pergi tidak kembali, ternyata masih punya ada will dan pil dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu satu kali lagi contoh yang lain saya juga pernah membaca di luar negeri juga. Ada seorang memiliki range yang memelihara sapi perah untuk susunya. Ya, dia sangat berpengalaman, sudah puluhan tahun bekerja dan dia tahu bagaimana bisa menghasilkan sapi ini bisa menghasilkan susu yang banyak. Tetapi satu kali Bapak Ibu dia mengalami stres karena setiap kali dia mulai memerah susu ini semakin lama semakin berkurang, tinggal sedikit yang bisa keluar. Dia sudah kasih vitamin, dia sudah suntik semuanya, tetapi terus tidak berhasil. Akhirnya dia pikir kenapa? Akhirnya dia penasaran, dia coba saja Bapak Ibu. Dia beli CCTV di toko dan kemudian dia pasang di range-nya, di 4 penjuru dia pasang di range-nya. Kemudian disambung ke kabel dan di rumah ada TV. Dan malam itu dia begadang Bapak Ibu. Dia ingin tahu kenapa sepanjang hari ini atau hari-hari ini sapi-sapi itu tidak bisa menghasilkan susu yang banyak. Dan ternyata setelah tengah malam tiba, ternyata ada 2 orang pria Bapak Ibu datang dengan setolok dengan kamera. Mereka datang mendekati sapi itu. Dan apa yang terjadi? Satu orangnya pakai senter dan rekam, dan satu orangnya memperkosa sapi itu. Wow.
Bapak Ibu lihat sapi saja, saudara, Bapak Ibu stres, ya, karena yang tidak menikah dengan sejenisnya, ya, tapi menikah dengan manusia. Tetapi manusia yang punya, ya, yang berakal budi ini justru nggak stres, malah happy, Bapak Ibu. Nah, inilah keadaan ini yang saya percaya ini pekerjaan iblis, ya, bukan manusia, ya, pekerjaan iblis. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ya, new normal life atau normal life atau ya, jalan keluar bagi saudara saya apa? Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kenakanlah, pakailah, ya, selengkap senjata Allah. Apa selengkap senjata Allah secara rohani? Ya, kan dikatakan biarlah kita berbaju sirah, baju sirip sirah yang keadilan. Artinya kita hidup dalam keadilan, itu senjata kita yang pertama. Yang kedua, berikatkan pinggang kebenaran, hiduplah di dalam kebenaran, itu senjata kedua. Senjata ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, ya, pakai kaki kita untuk memberitakan Injil, itulah senjata Allah yang ketiga. Senjata Allah yang keempat adalah berpakailah ketopong, ya, helm, ya, ketopong keselamatan. Kita juga memakai helm di mana-mana, bahkan diharuskan supaya kalau kita jatuh kepala kita tidak pecah. Demikian juga yang membuat kita bisa selamat, Bapak Ibu, pikiran kita, mata kita, telinga kita harus memakai ketopong menutupnya, Bapak Ibu. Dan senjata yang berikutnya adalah perisai. Ya, perisai adalah iman yang melindungi serangan-serangan daripada iblis. Dengan percaya yang teguh, maka iblis tidak bisa menyerang kita. Dan yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Inilah senjata rohani, Bapak Ibu, yang harus kita kenakan setiap hari dalam hari ini. Dan karena firman ini sudah ada lagunya, Bapak Ibu, dan mari kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini. Ya, dan saya percaya kita akan sama-sama juga tahu lagu ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Normal life-nya, new normal life-nya, ambillah selengkap senjata, lawanlah musuhmu.
maka dia akan lari meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita akhirnya harus kuat di dalam Tuhan? Karena yang kedua, karena hidup kekristenan adalah perjuangan. Dengar baik-baik, ya, kenapa kita harus kuat pada akhirnya? Karena hidup kita ya adalah menjadi orang Kristen adalah perjuangan. Efesus 6 ayat yang ke-12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saat kita melihat bahwa saat kita mengambil keputusan Bapak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah kita sudah masuk di dalam medan peperangan. Yang mengerti katakan amin. Iya, jangan enak-enak, santai-santai, ya, membuka celah-celah bagi iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kita sudah diberi, ya, kita percaya Yesus, kita hidup di dalam peperangan setiap hari sampai kita dipanggil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya, oleh sebab itu ada orang bijak yang memberitahukan, ya, memperkatakan kata-katanya buat saudara dan saya. Ya, jadi dengan baik-baik, bukan kesulitan yang membuat kita takut menghadapi masalah, tetapi ketakutanlah yang membuat kita sulit menghadapi masalah. Jadi kita melihat bahwa ya masalah ya bagi saudara dan saya yang percaya Yesus bukanlah masalah, tapi masalah adalah satu batu loncatan untuk kita meraih kemenangan, untuk melihat mujizat. Tetapi kalau kita anggap masalah adalah masalah, maka masalah itu akan membuat hidup kita jadi masalah. Nah, saya harap Bapak Ibu bisa mengerti. Ya. Jadi sekali lagi, bukan kesulitan yang membuat kita takut menghadapi, tetapi ketakutan yang membuat kita sulit menghadapi masalah. Yang kedua, kata orang bijak juga mengatakan, karena itu jangan pernah mencoba menyerah, ya, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Ya, gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Ya, jangan menyerah, Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita menyerah, maka kita tidak akan pernah mencoba lagi. Dan kalau kita tidak akan pernah mencoba lagi, maka kita akan mengalami kegagalan. Dan inilah rancangan daripada iblis. Ya, jadi bukan rancangan ya daripada Tuhan kita. Apa kata orang bijak buat saudara dan saya? Jangan pernah katakan kepada Tuhan, aku punya masalah yang besar. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Saya perhatikan kalau berdoa baik jemaat saya di mana-mana selalu dikatakan, kami sedang menghadapi COVID-19 yang mengerikan, yang menakutkan Tuhan. Tuhan, kami ini Tuhanku, kami sudah tidak berdaya, kami raputan Tuhan. Nah, ini saudara, ini yang dibesar-besarkan adalah masalah. Ya, padahal orang bijak berkata, jangan pernah katakan bahwa masalah kita besar, tetapi katakan pada masalah, hei, aku punya Tuhan yang besar. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu. Ya, kalau kita berada di kaki gunung dan kita melihat di atas itu, ya begitu sulit, dan orang yang ada di atas gunung begitu besar. Coba kita ada di atas gunung, kita melihat ke bawah, sebaliknya sama yang di bawah itu seperti kertas koran, rumah-rumah, mobil jalan itu seperti semut yang berjalan. Demikian juga. Ya, jadi sekali lagi kata orang bijak, mari kita membesar-besarkan Tuhan. Maka saya percaya masalah kita menjadi kecil. Mari kita mengagungkan Tuhan. Tuhan adalah kepemilikan dari segala yang bernapas di surga, di bumi maupun di bumi. Mari kita mengakui dia bahwa Tuhan adalah pemilik, Tuhan adalah penguasa, Tuhan adalah berdaulat, dia punya kedaulatan atas segala yang bernapas. Maka saya percaya ya segala persoalan masalah yang di bumi termasuk COVID-19 itu menjadi kecil buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya, apalagi kata orang bijak mengatakan hidup adalah perjuangan yang tanpa batas waktu dan umur. Ya, jadi namanya berjuang Bapak Ibu, jangan berkata, wah saya sudah tua, saya sudah pensiun, nggak bisa. Ya, tidak ada batasan kata orang bijak masalah waktu dan umur. Selagi kita masih hidup, itulah kita masuk dalam peperangan, perjuangan. Ya, jatuh, berdiri lagi. Ya, jatuh, berdiri lagi. Gagal, bangkit lagi. Dan saya percaya pada akhirnya pasti bisa. Yang mengerti katakan amin.
Ya, apa kata orang bijak juga buat saudara dan saya? Ya, perjuangan kita melawan keinginan-keinginan daging itu dipengaruhi oleh iblis terus-menerus ingin menguasai kita. Ya, orang bijak mengatakan bahwa keinginan daging kita ini ya adalah keinginan daging adalah perjuangan bagi kita untuk melawan keinginan-keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galatia 5 ayat 19 sampai 21, yaitu apa? Pertama, percabulan hawa nafsu. Wah, ini yang sering dipakai oleh iblis untuk menghancurkan setiap orang-orang percaya kepada Yesus. Ya, ingin menghancurkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, bahwa perjuangan kita ya akan gagal kalau sudah berhadapan dengan percabulan hawa nafsu. Yang kedua, iblis selalu memakai keinginan daging kita apa? Penyembahan berhala, sihir, mantra, percaya dukun, percaya paranormal, percaya yang sia-sia, percaya gunung, percaya segala macam. Ya, ada kupu-kupu masuk, waduh ini ada tamu mau datang. Ya, tangan tergatal, wah duit mau datang. Itu kepercayaan sia-sia. Begitu makan kena gigit lidah, kita percaya siapa yang bicara nama kita. Bayangin Bapak Ibu. Ya, coba begitu sekali makan 10 orang serentak ngomong atau dalam grup ngomong bicara nama kita, apa nggak putus tuh lidah? Ya, jangan percaya. Kalau Alkitab tidak mengatakan jangan percaya, itu adalah kesia-siaan. Amin. Jangan percaya ya Allah atau ilah-ilah yang ada di dunia ini. Karena rancangan Tuhan buat Bapak, Ibu dan saya saudara adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang mengerti katakan amin. Oh haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, referennya Yeremia 29 ayat 11. Rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalanmu dari jalanku. Sama-sama katakan rancangan Tuhan. Rancanganmu, rancanganmu bukanlah dan jalanmu bukanlah jalanku, bukanlah jalan. Setinggi langit dari bumi, setinggi langit dari bumi, tingginya jalanmu, tingginya jalanmu dari jalan. Yeremia 29 ayat 11. Oh rancanganmu Tuhan, rancanganmu bagiku Tuhan, bukan kecelakaan. Rancanganmu bagiku Yesus, damai sejahtera. Rancanganmu bagiku hari depan penuh harapan. Rancanganmu indah bagiku. Oh rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan buat saudara dan saya. Sama-sama katakan rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalanmu dari jalanku. Sama-sama katakan rancanganmu bukanlah rancangan, dan jalanmu bukanlah jalanmu, bukanlah jalan. Setinggi langit dari bumi, setinggi langit dari bumi, tingginya jalanmu, tingginya